Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088 dari kelas PAIC Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitunya untuk memenuhi tugas ujian ataupun ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Ulumul Hadis dan dosen pengampunya adalah Ibu Padrianti. Baik, untuk pembahasan yang pertama ataupun untuk soal yang pertama adalah perbedaan hadis mudalas dan hadis mu'alal. Nah, menurut saya ataupun menurut sumber yang saya dapatkan, hadis mudalas itu adalah hadis yang terputus sanadnya itu mulai dari tengah dan secara berurut-urutan ataupun secara berturut-turut. Sedangkan untuk hadis mu'alal yaitunya hadis yang terputus sanadnya oleh satu rawi yang di awal. Contoh dari hadis mudalas yaitunya si fulan dalam neraka memanggil-manggil, ya hannanu ya mannanu. Dan untuk contoh hadis yang kedua yaitu hadis mu'alal, di mana contohnya adalah dalam unta ada sedekah wajib dizakati, pada kambing ada sedekah, pada sapi ada sedekah, dan pada gandum ada sedekah. Kita lanjut kepada soal yang kedua yaitu bagaimana ataupun apa pendapat para pakar dan juga pendapat saya pribadi beramal menggunakan hadis hadis mudraj dan juga hadis maklub. Nah, untuk hadis mudraj itu termasuk hadis yang doif karena tercampur dengan sesuatu yang bukan hadis. Nah, menurut Al-Suyuti itu mengecualikan kesengajaan dalam idraj apabila untuk menafsirkan sesuatu kata yang asing ini tidak boleh haram. Nah, pendapat ini juga didukung oleh tindakan para imam hadis yang dapat dipegangi seperti Al-Zuhri, akan tetapi yang lebih utama adalah memastikan mana kata-kata yang asing yang didapatkannya itu sebagai ataupun untuk penafsiran sementara orang yang mengetahuinya ataupun orang yang mengetahui hadis mudraj ini untuk memberikan penjelasan ataupun menjelaskannya. Nah, jadi pendapat saya diambil dari para pakar di atas itu menurut saya pribadi beramal dengan hadis mudraj itu tidak boleh karena dia termasuk kepada hadis yang doif. Nah, itu menurut saya. Yang kedua yaitunya hadis maklub. Nah, untuk hadis maklub ini itu tergolong kepada hadis doif karena tertolak serta tidak dapat dijadikan dalil dalam beramal. Nah, untuk baik itu beramal ataupun merumuskan sesuatu hukum, adapun pelakunya. Nah, apabila dia melakukan dengan sengaja, maka hukumnya itu haram dan perbuatannya itu sama dengan pembuat hadis palsu ataupun hadis maudhu'. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya beramal dengan hadis maklub ini tidaklah boleh karena seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, hadis maklub ini sudah tergolong kepada hadis yang palsu ataupun hadis maudhu' dan juga dia itu adalah hadis yang tertolak. Masuk kepada soal yang ketiga yaitu syarat dari hadis dikatakan sebagai mudhorib. Nah, hadis mudhorib itu adalah hadis yang memiliki perbedaan dari berbagai riwayatnya. Nah, menurut sumber yang saya dapatkan itu ada dengan dua cara. Yang pertama yaitu antara hadis tersebut kualitasnya seimbang sehingga di antara salah satu hadis itu tidak bisa diunggulkan. Untuk yang kedua adalah antara hadis tersebut tidak bisa dikompromikan ataupun disatukan. Karena apabila di antara hadis tersebut dihilangkan perbedaannya, nah ataupun kemudoripannya, maka itu dapat menghilangkan antara kemudoripan dari hadis tersebut itu juga.
Yang selanjutnya adalah contoh dari hadis mudhorib ini, yaitunya hadis Zaid bin Arkam dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya taman ini terkena bencana apabila salah seorang di antara kamu memasuki kakus, maka berdoalah, aku berlindung kepada Allah dari makhluk jahat yang laki-laki dan makhluk jahat yang perempuan. Membahas soal yang ketiga, maka kita akan masuk kepada soal yang selanjutnya, yaitu tentang hadis maudhu'. Yang pertama itu adalah penyebab ataupun sebab yang menjadi munculnya hadis maudhu' tersebut. Nah, yang pertama itu adalah adanya perselisihan yang melanda kaum muslim, itu sumbernya adalah dari fitnah. Yang kedua, terjadinya permusuhan terhadap Islam, dan itu untuk menjelek-jelekan Islam. Yang ketiga adalah al-tarkib wa al-tarhib. Al-tarkib wa al-tarhib. Nah, yang keempat itu adalah upaya untuk memperoleh fasilitas duniawi. Itu adalah penyebab adanya hadis maudhu' tersebut. Yang kedua adalah cara mengetahui hadis maudhu'. Itu kita bisa melihat dari beberapa ciri-ciri hadis maudhu' itu, yaitunya dari ciri-ciri hadis maudhu' pada rawinya, dan yang kedua adalah melihat dari ciri-ciri hadis maudhu' pada matannya. Itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.